Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Virgo. Di sini kita akan lihat bagaimana situasi hubungan Virgo dengan pasangan sahnya dan bagaimana hubungan Virgo dengan ayang bebek selingkuhannya. Ini tarikan energi 15 hingga akhir bulan Maret 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai dengan membacakan ya bagaimana situasi Virgo dengan pasangan sahnya dulu ya. Oh ya, sebelumnya Mari mau minta maaf dulu, mana tahu kemarin ada teman-teman yang sempat ngeklik video cinta segitiganya Virgo yang Mari upload kemarin ya. Ternyata setelah membaca informasi dari teman-teman di kolom komentar, memang udah Mari cek, oh iya ada kesalahan teknis di situ ya. Videonya nggak ada suara ya. Mari minta maaf sekali, dan Mari juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk teman-teman yang sudah berbaik hati menyampaikan informasi kesalahan teknis itu ya. Oke, baik, langsung aja. Set. Di situ ada energi dari The Chariot reverse, kemudian di situ ada energi dari Queen of Cup reverse, berikut ada energi dari ya Seven of Cup, kemudian berikut di sini ada energi dari ini ya, Nine of Pentacles di situ, kemudian ada energi dari The Empress, kemudian ada Two of Wands. Dan berikutnya di situ ada energi dari Three of Swords ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, nampaknya ini bisa aja lagi banyak ya unek-unek di dalam diri masing-masing nih, baik itu tuh Virgo-nya, baik itu pasangan sahnya. Ada seperti kayak yang mau komplain gitu ya, nengok satu sama lain itu tuh ada kurangnya lah, ada salahnya lah ya gitu ya. Jadi ketidakpuasan ya secara emosional sudah pasti ada banget ya di dalam relationship ini di situ ya. Nah, dan ini tuh celakanya masih dalam posisi sibuk gitu loh, melihat dianya begini, tetapi juga mungkin memang terlupa gitu ya, terlupa untuk menyaksikan diri sendiri juga. Ini tuh diriku udah kayak gimana sesungguhnya dalam relationship ini gitu ya. Jadi kayak cek dan cross check diri, boleh-boleh luput dari perhatian karena lebih sibuk ya nengokin keluar ya situ ya, nunjuk-nunjuk dia yang salah, dia yang kurang, dia yang keliru gitu-gitu ya. Atau mungkin ketika ngecek diri, aku udah lakukan yang terbaik kok gitu ya. Apalagi yang nggak aku kasih dalam relationship ini gitu kan. Tapi masa iya sih aku aja yang terus-terusan memberi. Jadi kayak yang saling tuding ya, dia tidak menghargai. Kira-kiranya di sana dia nggak ngehargain, dia kok kayak feedback baliknya nggak ada gitu ya. Di situ. Nah, tetapi memang sebanyak apapun isi komplain-komplain itu, misalnya kalau di list ya, bisa-bisa aja selembaran kertas penuh gitu ya. Ukuran HVS gitu ya. Nah, walaupun sebanyak itu unek-unek dalam hubungan ini, tapi sesungguhnya kalau Mari lihat, ini tuh dua orang yang saling mencintai. Ya, ini tuh dua orang yang saling menyayanginya ini sesungguhnya. Itu loh, tapi kebetulan aja lagi dalam mode terlarut pada ketidakpuasan tadi, terlarut pada penilaian-penilaian negatif tadi gitu ya. Kalau diungkap ini isi hati kedua belah pihak, ya aku sayang dia, sesungguhnya aku sayang, sesungguhnya aku cinta. Dan memang sih kadang-kadang ya ketika bilang ya, ketika menyatakan bahwa diri ini tuh sayang, diri ini tuh cinta,
biasanya diikuti tuh memang sama harapan, di situ ya, sama ekspektasi, gitu. Mestinya kalau aku tuh udah sayang sama dia, udah cinta sama dia, dianya ngelakuin inilah, ngasih itulah, memberikan ini itulah, gitu ya. Nah, ketika ekspektasi itu tidak terjadi, di sini problemnya, gitu ya. Di sini menjadi permasalahannya, gitu. Mana lagi memang saling mengungkapkan isi hati, isi pikiran, nampak-nampaknya boleh-boleh ya, memang menjadi isu juga, itulah, menjadi problem juga. Jadi ibaratnya kedua orang ini ya, baik itu tuh Virgo ataupun pasangan sah, ada tuh seperti Yo dia ngerti lah, masa sih nggak paham itu pas orang kalau dalam hubungan harus berlaku seperti apa, masa sih nggak ngerti kebutuhannya cewek gimana, masa nggak tahu butuhnya cowok dalam sebuah relationship itu tuh model apa gitu ya. Ngapain harus diomongin, ngapain harus dibincangkan, paham-paham aja lah, ngerti-ngerti aja. Kejadian ya, nggak akan bisa paham, nggak akan bisa mengerti gitu loh. Karena tidak semua orang kayak tarot reader ya, atau kayak cenayang punya sixth sense yang tinggi gitu ya, punya pengetahuan secara intuitif, bisa telepati gitu kan. Nggak semua orang bisa kan, kebanyakan ya awam kan. Sedangkan Mari aja yang sedangkan Mari aja yang bisa ngelihat kayak gitu, kadang-kadang ya butuh diomongin juga. Karena untuk membaca yang seperti demikian itu tuh kita ada kondisi-kondisi tertentunya ya. Ada kondisi tertentu dan itu tuh pakai energi gitu loh. Jadi ya cukup melelahkan gitu ya. Alangkah lebih cepatnya kalau memang diutarakan langsung. Nah, gitu ya. Nah, kedua orang ini tuh Mari lihat ada malu-malu meongnya gitu ya, atau kayak ceritanya nggak enak hati. Kalau nanti misalnya disampaikan sering-sering, aku pengen gini, aku pengen gitu, aku sedih loh, aku marah loh. Nanti gimana ya dikatain cengeng misalnya, dikatain nggak maco gitu ya, dikatain bawel, cerewet gitu kan. Takut-takutnya nanti dapat penilaian negatif lah. Nah, jadi ditelan aja unek-unek ini, nggak taunya jadi kembung sekarang ya. Yang nggak enak tadi ya, pikiran atau perasaan negatif itu ditelan aja sampai kembung gitu ya. Nah, ketika kembung ini tadi ya dengan energi negatif itu, jadi bisa begini, udah dah, apa seharusnya memang nggak usah ya terlalu terfokus sekali gitu loh ya. Jadi ibaratnya ada di situ tuh ada di situ tuh pikiran gitu ya. Jangan-jangan kalau nggak terlalu mencintai dirinya gitu ya. Jangan-jangan dengan cara tidak terlalu mencintai dirinya. Nah, di situ tuh bisa mencegah lebih banyak lagi perasaan sakit yang diterima, kecewa yang dirasa gitu ya, sedih gitu ya yang dialami. Jangan-jangan bisa kayak gitu tuh caranya gitu ya. Gak usah terlalu diekspresikan rasa cinta ini. Jadi mulai nih hitung-hitungan gitu ya, mulai hitung-hitungan dalam pemberian gitu ya. Sebab karena tadi dianggap take and give-nya ya tidak balance gitu ya. Dianggap satu sama lain seperti memberikan makna itu tuh dalam relationship sangat amat minim sekali. Nah, jadi kayak transaksi akhirnya. Ya udah, kalau dianya cuek, aku juga cuek. Nah, gitu ya. Memang ini kalau ceritanya mau bubar-bubar ya enggak. Walaupun seperti sudah ada kayak ancaman-ancaman ya, omong-omongan gitu ya, minta bubar gitu ya, menggagaskan, atau barangkali beberapa seperti yang komunikasi ya
chattingannya, teleponannya sudah semakin jarang, pertemuannya juga sudah semakin jarang. Kalaupun di situ ada pertemuan, ya lebih kayak cenderung ketidakpedulian ya yang ditunjukkan di sana, gitu ya. Itu dulu masanya. Jadi yang seperti cinta tetap cinta gitu ya. Namun cinta ini tuh tidak usah diekspresikan dengan kasih sayang. Nah, mengekspresikan kasih sayang ya perhatian kan, care dan peduli kan gitu ya. Hangat, ramah, bersikap menyenangkan kan gitu ya. Nah, di sini dalam hubungannya Virgo sama pasangan Sa, udah deh nggak usah kayak gitu. Kalau bisa pasif ya udah pasif aja. Nah, itu gitu tuh ceritanya. Ya, kalau bisa pasif ya pasif aja gitu, nggak usah terlalu kayak gimana-gimana banget lah. Nah, jadi sehingga momen seperti yang kayak ginian ini dimanfaatkan ini ya sama Virgo. Jadi yang kayak daripada mikirin tentang pasangan Sa, merasakan apa yang terjadi dalam hubungan dengan pasangan Sa, mendingan ya udah sibuk gitu ya, sibuk keluar. Di situ ada celah untuk bisa terkoneksi dengan wanita lain atau dengan pria lain. Jadi tidak usah heran situasinya Virgo terpleset atau terjebak atau sedang mengalami asmara cinta segitiga gitu ya. Jadi kayak butuh hiburan, butuh pengalihan. Nah itu ya, butuh hiburan, butuh pengalihan untuk bisa, untuk tidak terlalu ya, untuk tidak terlalu ini terdampak ya, untuk tidak terlalu terdampak atas suasana kondisi keadaan dengan si pasangan Sa. Nah, seperti itu ya. Jadi di situ tuh bisa juga untuk beberapa kasusnya Virgo dengan pasangan Sa, kalau mungkin mundur ya, aku itu tuh bisa membebaskan dirinya biar dia bahagialah sesuai dengan apa yang dia mau, dan aku juga demikian, biar aku bisa bahagia seperti apa yang aku harapkan. Beberapa ya, mari nampak. Jadi yang kayak bukan sebab karena tidak ada cinta lagi maka di situ tuh terpikir untuk melepaskan, bukan. Cinta tetap ada, hanya saja ya tadi kondisi keadaannya itu tuh sedang tidak bersahabat aja, gitu ya. Jadi sehingga kayak mikirin, udah dah kalau aku tanpa si dia ya, sepertinya itu yang dia harapkan, sepertinya itu yang dia mau. Lihat aja dia kan cuek sama aku, dia kan nggak peduli, dia kan banyak diam sudah, dia kan mengelakkan pertemuan gitu ya di sana. Jadi jangan-jangan ya kebahagiaannya dia itu tuh ada di tempat lain. Ya udah aku bebasin aja dia, dan aku juga akan mengejar bahagianya aku gitu lah. Kalau mari lihat ya bagaimana energinya Virgo dan bagaimana energi pasangan sahnya Virgo, sama persis gitu ya, mirroring, sama persis di situ. Apa yang ada di kepalanya Virgo kurang lebihnya begitu yang ada di kepala pasangan sahnya Virgo. Apa yang ada dalam perasaannya Virgo begitu juga kurang lebihnya apa yang dirasakan sama si pasangan sahnya Virgo ini. Itu ya. Jadi di sini tuh dianggap ketika melepaskan yang dilakukan ya, ketika tindakan melepaskan yang dilakukan, maka satu sama lain itu tuh bisa dapat bahagia yang seperti yang diinginkan tadi. Udah deh aku lepaskan aja lah Virgo ini, dia terserahlah dia mau kayak gimana bahagianya. Virgo juga gitu ke si pasangan sahnya, udahlah aku lepaskan aja lah dia mau bahagianya kayak gimana, udahlah terserah. Daripada ketemu kami diam-diaman gitu ya, kami cemberut-cemberutan, kami bertengkar gitu ya, udah deh rasa-rasanya dia juga udah nek sama aku gitu ya. Menebak-nebak, menduga-duga bahwa kehadiran diri ini tuh nggak diharapkan. Kehadiran diri ini tuh bisa jadi membebani gitu loh ya.
Ya udah, daripada dikatakan aku ini membebani, mendingan dia aku bebaskan aja, terserah mau gimana. Aku juga akan seperti itu. Aku juga akan suka-sukanya aku mau kayak gimana lakunya, gitu ya. Jadi memang kalau mari lihat ini tuh pertempuran diam-diam ya, pertempuran diam-diam, gitu loh. Nggak yang terlalu situasinya Virgo dengan pasangan sahnya ini tuh, terutama rentang 15 hingga akhir bulan Maret, itu tuh nggak terlalu berisik lah. Maksudnya bertengkar adu mulut gitu ya, adu bacot gitu ya, itu tuh nggak ada tuh. Atau mungkin berantem diketikan ya, brengsek kamu mas gitu ya, alah dek kamu tuh kok nggak ngotak dek, nah, nggak ada yang gitu-gitu, omongan kasar-kasar gitu itu nggak ada, gitu loh. Lebih kayak cenderung ya udah tenang-tenang aja, itu ya, tenang-tenang sendiri gitu maksudnya, tenang-tenang sendiri. Tidak saling, ibaratnya gini, nggak saling bertegur sapa, tapi juga nggak saling berupaya untuk memancing-mancing biar keributan, adu argumen terjadi gitu ya modelnya. Ibarat perang dingin, gitu ya. Ibarat perang dingin ini sekarang si Virgo dengan pasangan sahnya gitu. Dan ini tanpa sadar bisa itu tuh ya, sadar nggak sadar lah ya, mari katakan Virgo itu tuh bisa itu yang mau kayak nunjukin gitu, nunjukin dia lagi cantik, dia lagi happy, dia lagi senang, dia lagi di luar hip hip hura, mau itu tuh agak-agak manas-manasin si pasangan sahnya ya. Nah, seneng aja kalau bisa ngelihat si pasangan sah ini tuh agak-agak goncang gitu ya, seneng. Soalnya ketika bisa menggoncangkan si pasangan sah, Virgo berharap bahwa si pasangan sah ini tuh mendekat ke dia gitu ya, mendekat ke dia dan kemudian ya bersikap manis, bersikap baik, kayak tiba-tiba bisa ngeh lah ini si pasangan sah apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia berikan gitu ya, yang akhirnya membuat Virgonya jadi happy deh gitu ya. Gitu ya, bukan karena mau manas-manasin itu tuh dengan alasan mampus kamu ya, biar kamu pergi dari aku, biar kamu rasain ya, enggak gitu ya, bukan seperti kutukan, enggak, tapi nunjukin aku senang tanpa kamu, aku bisa happy tanpa kamu, enggak masalah kalau kamu mau mendiamkan aku gitu ya. Itu tuh bukan, itu tuh tujuannya adalah biar misalnya si pasangan sah ini tuh cemburu dan akhirnya merapat, mendekat gitu ya ke dia gitu lah. Jadi ini tuh dalam kondisi kurang baik-baik saja ya, kurang baik-baik saja hubungan Virgo dengan pasangan sahnya. Nah, sekarang mari akan bacakan bagaimana situasinya Virgo dengan ayang bebek selingkuhannya ya. Di situ ada energi dari ini, kemudian ini, kemudian di sini hadir ini, ini. Ini pun Virgo kalau mari nampak sebenarnya cukup sayang ya sama ini si pasangan selingkuhannya ya. Jadi ibaratnya gini, Virgo ini tuh dia tidak melulu isinya motif ya. Motifnya dia mau sama si selingkuhannya ini tuh karena katakan mungkin karena uang atau karena seksual atau hanya karena iseng-iseng belaka, tidak. Awalnya memang iseng-iseng belaka gitu ya, tetapi kemudian datang rasa gitu loh ya, datang rasa istimewa ke si ayang bebek selingkuhan gitu ya. Tapi memang walaupun di sini tuh Virgo sudah punya perasaan sayang, perasaan cinta ke ayang bebek selingkuhan, tapi Virgo ini tuh kan sesungguhnya bukan mau mencari pengganti pasangan sahnya ya, enggak ya, kayak kata Mari tadi itu kan hanya bentuk dari pelarian ya, hanya bentuk dari pengalihan pikiran dan perasaan yang enggak enak sebab karena apa yang terjadi di hubungan dengan pasangan sah gitu ya. Jadi di sini tuh Virgo dia itu tuh nggak akan mau itu tuh mengeliminasi pasangan sahnya dan kemudian membuat
si ayang bebek selingkuhan hanya jadi satu-satunya pasangan dia. Enggak mau ini, mari lihat. Ya. Enggak mau ini. Dan kecenderungannya ya kalau misalnya nih kepentok nih sama satu peristiwa ya. Peristiwa di mana pasangan sah butuh kehadiran Virgo dan pasangan selingkuhan butuh kehadiran Virgo. Itu tuh kecenderungannya si pasangan selingkuhan akan dipaksa untuk mengalah. Karena Virgo akan lebih sigap merespon pasangan sahnya. Gitu loh. Ya. Bisa jadinya memilih untuk mengabaikan si pasangan selingkuhan sebab karena harus memberikan perhatian ke si pasangan sah. Walaupun sayang ya, walaupun Virgo di sini tuh sayang, walaupun di sini Virgo itu tuh cinta. Tapi kalau untuk berkomitmen sebagaimana komitmen relationship yang apa mari bilang ya, yang normal lah ya, tanda petik ya, mari nggak ada pilihan kata lain. Kalau untuk menjalani hubungan seperti hubungan yang normal, Virgo itu tuh nampaknya belum mau ini dengan si pasangan selingkuhan. Jadi ibaratnya si selingkuhan ya tetap selingkuhan, gitu. Ya, si selingkuhan tetap si selingkuhan, si pasangan sah tetap jadi pasangan sah. Si hubungan dengan perselingkuhan bisa tetap disembunyikan di bawah radar gitu ya. Dan hubungan dengan pasangan sah tetap itu tuh yang dibiarkan untuk terang benderang. Untuk yang bisa untuk yang diakui. Nah, gitu ya. Diakui. Di situ. Jadi kalau mari lihat-lihat, ya tentu dengan sikapnya Virgo yang demikian, ini tuh bikin pasangan selingkuhan kok ngerasa ya sedih lah ya, kayak gimana tuh ya, sedih pasti. Karena kan dia juga kan berharap ini, kalau dianya itu tuh hanya jadi satu-satunya dalam kehidupan asmaranya Virgo, gitu ya. Tapi kan melihat bagaimana sikap lakunya Virgo, bagaimana statusnya Virgo, dan jangan-jangan ini nampaknya juga beberapa Virgo itu tuh udah jelas-jelas ngomong ya ke si ayang bebek selingkuhan, kita hubungannya gini aja ya, TTM-an aja, teman tapi mesra aja, gitu ya. Aku nggak bisa ngasih status misalnya yang seperti itu ya. Ini kebanyakan kalau mari lihat sih jujur gitu loh. Virgo ini tuh jujur. Hubungan seperti apa yang mau dia bangun dengan ayang bebek selingkuhan. Dan mendengarkan kejujuran ini, itu bikin morat-marit juga tuh perasaannya si ayang bebek selingkuhan. Tuh ya. Jadi ya kecewa berat lah kalau mari nampak. Itulah. Melihat juga kan effortnya Virgo ini tuh ke dia seperti apa gitu ya. Tidak nyaman, sangat amat tidak nyaman ini ayang bebek selingkuhannya Virgo ini. Itu. bukan yang kayak gampang ya dia terima kondisi yang diciptakan Virgo ke dia gitu ya, nggak gampang. Itulah. Dan ianya beberapa di sini tuh semakin kalutnya ya si ayang bebek selingkuhan, karena dia belum pula bisa mudah melepaskan Virgo ini, karena sudah terlanjur juga dia itu tuh pakai perasaan. Gitu ya, udah terlanjur. Jadi mau melepaskan orang yang ada di hati itu kan tidak perkara yang gampang ya. Di sana. Dan itu yang bikin dia jadi makin kalut gitu loh. Makin kalut. Di saat ini pun memang mari lihat ayang bebek selingkuhannya Virgo
Ini mau itu tuh, udah deh aku buka diri lah ke laki-laki lain atau ke perempuan lain. Jadi ibaratnya ini pun lagi berinteraksi nih tuh sama cowok lain atau sama cewek lain. Tapi kalau walaupun dia membuka diri ke orang yang lain, tapi hatinya dia sudah terlanjur ini ke Virgo. Itu ya. Nampak-nampaknya sedang mencari dokter cinta ini. Ayang bebek selingkuhannya Virgo ini. Lagi nyari dokter cinta gitu ya. Dukun asmara gitu ya. Yang bisa bikin dia itu tuh terobati dari perasaan cinta yang tersakiti ini tadi ya ke Virgo. Itu. Nggak tahu udah berapa lama dianya itu tuh terkoneksi sama cowok lain itu atau sama cewek lain itu, tapi ya belum mengurangi ya, ternyata kehadiran orang lain itu tuh belum ngasih dampak apapun untuk ayang bebek selingkuhannya Virgo ini, belum. Pikiran dan perasaannya ya masih melayang ke Virgo ini, masih terarah ke Virgo ini gitu ya. Jadi kayak ternyata seseorang yang baru itu atau seseorang yang lain itulah ya, katakan gitu. Seseorang yang lain itu tuh kehadirannya belum bisa lah menggantikan gula-gula yang si ayang bebek selingkuhan ini tuh harapkan diberikan oleh Virgo ke dia gitu ya. Belum bisa. Situlah. Ini hanya akan bisa sembuh ya. Program alam bawah sadarnya si ayang bebek selingkuhan ini, itu tuh programnya sudah mengkodekan gitu ya, bahwa rasa sakit ini tuh hanya akan bisa tersembuhkan oleh Virgo gitu ya. Tapi ya kalau alam sadar gitu ya, ini tuh punya ide, udah dah coba aja nyari-nyari dokter cinta di luar sana ya, dukun asmara di luar sana. Jangan-jangan dengan cara itu tuh ya bisa pupus nih perasaan ke Virgonya, bisa kembali membaik ini rasa kecewanya, sedihnya, sakit hatinya gitu loh di sana ya. Jadi kayak yang ini tuh model energinya Virgo udah pasti nanggung ya, dalam laku dalam sikap. Tapi kalau perasaan ini tuh kalau Maria sesungguhnya dalam ya, cuman ya harus memilih kan gitu. Virgo ini kan harus memilih, apalagi kalau Virgonya sudah menikah ya dengan pasangan sahnya, pasti dia tuh kan lebih terikat ya pada pasangan sahnya gitu ya, pada istrinya ini atau pada suaminya ini gitu kan. Apalagi kalau sudah ada bocah di sana kan, udah ada bocil-bocil di sana, anak-anak ini kan bisa dijadikan sebagai pengkunci kan, pengkunci langkah nekatnya orang tua kan gitu. Langkah nekatnya ibu ataupun bapak kan gitu di sana. Dan ya lagi-lagi memang kan ya cinta juga sama pasangan sah. Tapi gini loh, untuk di bulan Maret ini, jika harus ditimbang-timbang nih ya, yang kepada siapa sih Virgo ini tuh lebih cinta? Sebenarnya lebih cinta sama ayang bebek selingkuhan. Setidaknya sampai akhir Maret ya, lebih cinta itu sama ayang bebek selingkuhan. Tapi itu tadi, tidak sebegitu nekatnya, tidak sebegitu beraninya itu untuk mengambil langkah besar. Enggak sebegitu beraninya. Situ ya. Dan juga kan di sini atas dasar cinta, atas dasar status gitu ya, itu yang mengikat Virgo ke pasangan sah. Dan beberapa entah apapun statusnya Virgo dengan pasangan sahnya itu ya, entah masih pacaran kah atau memang dalam pernikahan kah, beberapa ada motif uang ya, kesejahteraan ya, kesejahteraan finansial, kesejahteraan kehidupan gitu ya. Yang nampaknya Virgo ini tuh cukup tergantung lah ke ayang bebek pasangan sahnya ya. Entahlah si pasangan sahnya ini tuh
yang membackup soal keuangan, atau jangan-jangan Virgo ini tuh terhutang budi pula gitu ya dengan pasangan sahnya. Entah misalnya karena si pasangan sah yang ngemodalin gitu ya bisnisnya Virgo, atau di situ tuh ya ini adalah partnernya dia untuk cari duit kan gitu ya di sana. Sehingga ya hal itu pula menjadi salah satu alasan Virgo ini ndak bisa lepasin pasangan sahnya. Itu kalau Mari nampak ya. Nah, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini ya, di urusan Virgo dengan pasangan sah, ada energi dari Cancer, Virgo, berikut ada energi dari Aries, ada energi dari Libra, Taurus, masuk energi dari Pisces, dan ada energi dari Cancer di situ. Nah, di bacaan Virgo dengan ayang bebek selingkuhan, Leo masuk, Gemini hadir, Sagittarius, ada Capricorn di sana, berikut ada Gemini, ada energi dari Scorpio, energi Libra, dan energi Aries menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.